Mas Anos meninggal deh. Iya be, lu tahu. Oh, udah tahu, Taper. Oh iya Linda, Pak Sanos sudah meninggal dunia, tadi lagi diurus di rumah sakit. Yakin Pak Sanos? Ya, baik lagi ya. Ya tolong Bapak Presiden, mohon dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini untuk membantu membebaskan anak-anak kami. Dan memang hanya satu kali PK itu. Tapi mungkin kalau Mahkamah Agung yang semacam denial, apapun kita sampaikan sama sekali nggak ada. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu yang ketiduran dan Pakun yang tidur juga. Dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Senti People, kali ini ada kabar duka lagi ya dari keluarga, salah satu keluarga dari 7 terpidana, yaitu Pak Sanos, ayahanda dari Hadi yang tadi siang kalau nggak salah ya. Tutup usia tuh berpulang ya, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya ya. Mohon doanya ya teman-teman Senti People. Jadi nanti selain kita mengulas info yang soal Pak Sanos tutup usia, ada juga apa ya, kemarin tuh rame soal pernyataan dari MA yang menyebut kalau PK itu cuma 1 kali itu. Sampai jadi pertanyaan besar buat teman-teman netizen. Nah, terus gimana nggak bisa ngajuin PK kedua nih buat 7 terpidana nih yang lagi ada di dalam gitu. Terus juga ada statement dari anggota DPR Komisi 3 yang apa ya, aku menangkapnya di situ Bapak Habibur Rahman kayak mengisyaratkan kayak gua angkat tangan kalau urusan sama MA mah. Saya aja nggak pernah direspon Komisi DPR 3 atau kayak gimana, nanti kita lihat videonya. Tapi tadi jujur memang kaget banget ya dapat infonya ya. Pertama meluncur dulu ya. Dari sininya pertama aku ngecek ada live dari Kang Ferry, aku cek ini apa nih? Kok kayaknya kabar duka ya, pasti play dan bener kabar duka. Aku langsung konfirmasi ke Bu Titin. Kebetulan Bu Titin tadi telat ngasih info karena beliau lagi ngurusin ini untuk administrasi biar besok Hadi bisa diizinkan keluar kayak Kesa Sudirman gitu untuk hadir di pemakaman. Dan update terakhir tadi aku dapat info dari Bu Titin, ya dapat izin untuk besok gitu. Terus juga begitu dapat konfirmasi aku coba hubungin diskursusnet juga beberapa teman yang lain, siapa tahu ada teman-teman media yang bisa ikut ngeliput besok gitu ya. Ini pertama tadi saat dapat kabar dukanya nih dari YouTube-nya Kang Ferry, ceki play. Be, Halo, be. berita duka Mas Anos meninggal deh. Iya be, lu tahu. Oh, udah tahu, Taper. Ya udah lanjut, Taper. Iya. Nanti mau layat. Iya be. Iya. Babe sehat ya. Iya. Babe sehat terus ya. Iya, sehat. Ya Allah. Iya ya Nos ya. Nos. Ya. Gimana? Untung kita kemarin udah nengok ya, udah salam. Terus bel, Bu. Udah nyampe jalan tetap, Per? Udah. Alhamdulillah ya, nggak ada halangan ya. Iya be. Iya. Ya udah. Selamat duka ya Per ya. Shock aku langsung konfirmasi ke Bu Titin dan iya benar. Ini juga yang bikin Kang Ferry shock juga kan. Pertama dia lagi ada di Jakarta kebetulan karena lagi ada acara. Jadi kayak nggak bisa di sana. Biasa kan kalau ada di sana langsung meliput buat ngasih info ke teman-teman yang awal gitu kan, kasus ini, kondisi seperti ini gitu. Makanya ya shock juga ya, mungkin khawatir juga nih, takut nggak terinfo gitu. Makanya tadi kayak Kang Ferry meminta Pak Kosim untuk infokan ke teman-teman netizen yang selama ini ngawal gitu lewat YouTube-nya Pak Kosim. Nanti mungkin kita bisa ceki gitu ya. Iya. Cuma ini ya loh yang apa ya? Yang buatku nyesek gitu kan.
ya pasti sedikit banyak ada pengaruhnya dari, mohon maaf bukannya seujunnya, hanya dugaanku dari putusan PK tersebut yang menolak PK 8 terpidana. Iya. Karena kalau kita kawal kasusnya dari awal perjalanan itu nggak ada historical sakit sampai ngedrop segala macam sampai koma bahkan kan. Kan setelah putusan terlihat tuh kan lemes, ngedrop, ibaratnya putus harapan lah seperti itu ya, walaupun disemangati ya, diberikan motivasi bahwa masih ada harapan. Ya nggak bohong lah kalau orang tua udah kepikiran gitu lah, apalagi untuk orang kecil tuh kan akan melihat kemarin udah dar-der-dor perjuangannya nggak tembus juga. Terus kudu piye? Apa masih ada harapan? Pasti kepikiran. Sampai beberapa hari pasca putusan itu kan ngedrop tuh katanya pecah pembuluh darah dan koma sampai kurang lebih mungkin 1 mingguan lebih. Iya, dan akhirnya kondisinya semakin drop dan tutup usia gitu. Mungkin aku bisa menduganya ini ya efek domino dari ditolaknya PK tersebut sehingga shock, kecewa, hilang harapan gitu kan, putus asa, ibaratnya depresi gitu. Yang akhirnya kondisinya ngedrop juga gitu. Iya, belum selesai duka dari Ibunya Sudirman kemarin ya, Mang. Belum ada sebulan kan? Belum ada sebulan, Ini ditambah lagi berita duka lagi. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, ini nggak tahu, mungkin aku spill tipis-tipis aja ya. Tadi aku sempat berkomunikasi sama Kang Ferry, kemungkinan besok dia akan ke sana gitu kan, mengusahakan biar bisa memberikan liputan kepada teman-teman netizen, takutnya nggak ada yang liput gitu. Nah pas ngobrol sama Bu Titin, aku yang lebih mengkhawatirkan itu adalah kondisi yang di dalam. Oh iya. Ya udah bener-bener di titik putus asa, di titik depresi gitu. Bahkan sekuat-kuatnya Ucil pun katanya nih, aku nggak tahu ya. Itu udah mulai kayak putus asa. Dan yang lebih merindingnya lagi, aku nggak tahu bisa boleh di-spill apa enggak ya, mereka dalam tuh udah ada gelagat aneh-aneh sehingga petugas lapas memutuskan untuk tidak boleh ada barang-barang yang dalam tanda kutip bisa men-trigger enggak gelagat aneh-aneh tersebut. Jadinya di take out, sama kabarnya selnya itu dipindahkan ke paling depan di mana itu yang mudah terakses oleh pengawasan gitu. Iya. You know lah, aku nggak mungkin nyebutin di sini. Cuman ya gelagat aneh-aneh tahu kan? Iya. Sarung nggak boleh karena bisa memungkinkan untuk Iya. Ngerti. Mana kemarin kan memang infonya kan papanya Ucil juga sakit kan? Iya. Itu maksudnya khawatir makin ngedrop semua ya, Mang ya. Iya, dan setahu aku tadi sempat ngobrol juga, katanya tim PH tuh kayak meminta kepada pihak lapas untuk jangan ngizinin anak-anak ini dapat update info yang ada di luar gitu. Maksudnya info yang bukan dari pihak keluarga infonya info dari luar, kayak kemarin kan ada info MA yang nyebut PK cuma bisa 1 kali, kecuali ada pertentangan dan segala macam, kayak sulit banget buat PK2 tuh gitu ya. Aduh, tolonglah Santai People. Kayak aku tadi mikirnya, aduh gini amat ya kalau orang kecil nyari keadilan tuh kayak, aduh sulit sekali. Coba kita ke nextnya. Ini saat Pak Kosim maksain live biar ngasih info ke teman-teman netizen, karena balik lagi si Kang Ferry lagi ada di Jakarta kan, nggak bisa info dari TKP langsung. Ini respect juga buat Pak Kosim nih. Kayak biasanya live tuh bareng, ada pendamping, ini maksain live gimana gitu, sempat rada bingung, tapi akhirnya beliau memaksakan live untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada teman-teman netizen yang mengawal kasus ini. Kita highlight sedikit dari Kosim Supriyadi, ceki. Play. Ini Linda Hasanos sudah meninggal dunia, tadi lagi diurus di rumah sakit. Please, bolehkah kita live? Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah, semoga amal baiknya di dunia diterima Allah. Kabarin Pak Dede, udah dikabarin ya Allah. Semoga kebaikan Pak Sanos diterima Allah ya Allah. Amin. Itu dia. Respect buat Pak Kosim memaksakan walaupun gaptek
Tapi tujuan utamanya gimana caranya nyampe ini ke teman-teman netizen nih, jangan sampai kabar duka ini nggak sampai ke teman-teman netizen yang mengawal kasus ini gitu. Biar pihak ono ngelihat nih loh. Ya walaupun apa ya, bukan bisa dibilang bukan secara langsung itu menyebabkan, tapi ya akibat itu putusan itu membuat depresi. Iya pasti. Dan ngedrop. Pasti sedikit banyak itu mempengaruhi sih. Padahal nih Nyo, kemarin aku sempat optimis karena di 7 hari yang lalu kita meluncur dulu. Nih di 7 hari yang lalu saat Kang Ferry dan keluarga terpidana nengokin Pak Sanos itu kondisinya apa ya, yang aku tangkap tuh sudah mulai membaik walaupun belum bisa berinteraksi gitu. Nih ceki-ceki. Play. Ya Pak. Semoga lekas sembuh Pak Sanos. Sehat lagi ya Pak. Halo Pak Ferry, Pak Ferry. Sehat ya Pak. Sehat ya Pak. Ini Retno, Dede. Dede datang nengokin. Keringet kayak Mas. Itu keringet tah? Keringet panas. Cahaya dari. Pak Sanos sehat ya? Ya, tetap semangat dong. Kemarinnya kita ngobrol dari pagi sampai siang. Pak Sanos masih sehat. Ya. Ngelip sama Pak Haji. Ini apa keringet apa ini? Bukan dari sana deh. Minyak ya kayaknya ya. Yakin Pak Sanos? Ya, baik lagi ya. Sudah bisa merespon ya bulannya, alhamdulillah ya. Itu di 7 hari yang lalu kondisi sudah mulai membaik, bisa merespon gitu ya, walaupun belum bisa berinteraksi tapi seenggaknya sudah bisa merespon, sudah sadar gitu kan dari komanya gitu. Bahkan teman-teman keluarga terpidana sekitarnya pun menjenguk gitu, menyemangati gitu biar sembuh lagi. Ayo kita gas lagi, berjuang lagi gitu kan. Teman-teman netizen pun kemarin sudah mulai banyak yang menyatakan siap, staminanya kita kawal terus di awal tahun ini gitu kan. Tapi ya gimana, takdir berkata lain gitu kan. Yang paling keinget di aku itu adalah permintaan terakhirnya sebelum Pak Sanos jatuh sakit saat putusan itu meluncur. Nih Nyo, di 12 hari yang lalu yang diposting sama Bu Titin, harapan, bisa dibilang harapan terakhirnya ya, sebelum akhirnya Pak Sanos jatuh sakit gitu ya. Ceki-ceki. Play. Agak kencang Pak. Saya pengen anak-anak kami itu bebas, karena anak-anak kami itu sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan perbuatan yang sekeji itu. Ya tolong Bapak Presiden, mohon dengarkan keluh kesah rakyat kecil ini untuk membantu membebaskan anak-anak kami. Sekali lagi, tolong Pak Presiden, jangan biarkan anak-anak kami masih mendekam di dalam. Karena anak kami adalah harapan dari orang tua yang selama kita didik dari kecil sampai dewasa. Bapak Presiden, tolong dengarkan sekali lagi keluh kesah rakyat kecil ini. Oke, Pak. Ya double kecewanya sih, pasti kepikiran juga ya. Harapan dia gitu. Untuk meneruskan keluarganya gitu kan, penerus keluarga di dalam seumur hidup.
ya nggak, dari 2016 mungkin dipendem gagal nikahnya itu kan, Iya. malunya segala macamnya dipendem gitu. Di 2024 ada titik terang gitu kan, diperjuangkan semaksimal mungkin gitu, Iya. tapi ternyata hasilnya tidak sesuai gitu. Ya itu menurutku ya gara-gara, ya mohon maaf ya, aku menduganya gara-gara putusan ini yang akhirnya ya depresi, kepikiran gitu kan, putus asa yang akhirnya ngedrop. Iya. Sampai infonya kan katanya pecah pembuluh darah, koma, sempet sadar walaupun nggak bisa berinteraksi tapi bisa ngerespon. Iya, tetapi ya akhirnya tutup usia gitu. Iya. Pak Sanos. Iya, masalahnya ini apa ya, aku bukan mau ngait-ngaitin atau gimana ya Mang ya. Ibunya Sudirman pun sama kan, pecah pembuluh darah juga kan. Iya, ya berarti mungkin kemungkinan sedikit banyak dari faktor pikiran juga kali ya, stres Iya. yang berlebih gitu kan. Pikiran, depresi atau seperti apa, mungkin satu people yang lebih mengerti bisa dijelaskan gitu kan. Iya. Tapi aku kayak aduh, elah. Aku sih point of view-nya sama kayak Bu Titin, sangat kepikiran yang di dalam. Iya. Sebegitu kehajar ya terpukulnya gitu. Aduh, bener sih kalau dibilang pikiran udah kemana-mana, takutnya bener sih, ngeri. Tapi untungnya pihak lapas saat ada mencurigai ada gelagat-gelagat, wah sepertinya ada gelagat-gelagat aneh nih gitu kan, langsung diantisipasi dengan dihindari dari barang-barang yang berpotensi gitu kan, dan juga dipindahkan kabarnya tuh kan lapasnya ke depan yang lebih lebih gampang untuk diawasi gitu. Tolonglah ya Santi people, ini teh gimana, aku teh. Iya sih, kalau mau dibilang keluarga sedih ya pasti sedih gitu ya, apalagi yang di dalam gitu ya. Iya. Bebannya soalnya double iya, gitu. double. Dan juga jujur semakin kesini rada kekikis juga dan semakin pesimis. Apalagi kemarin tuh rame yang soal katanya MA menyebut bahwa PK itu hanya sekali. Coba nih meluncur. Just. Ninyo. Ya. Ini kemarin ramai banget dari Nusantara TV ya saat ada press conference gitu ya dari Mahkamah Agung atau seperti apa gitu ya. Pokoknya ada ibu wartawan yang menanyakan soal PK gitu. Ceki. Play. Terus yang kedua, ini masalah ini Pak, PK. PK itu ada bakunya nggak sih Pak? Ada PK kedua, ketiga, ada nggak Pak? Misalnya yang saya mau tanyakan. Jadi orang tidak bisa hukum itu kayak karet. Jadi tidak bisa orang yang menang kalah bisa mengajukan PK lagi. Ada bakunya nggak sih Pak PK itu? Nah itu pertanyaannya soal PK kan. Kita langsung lengkap ke jawaban karena selanjutnya pertanyaan atau saran soal WC di pengadilan gitu ya. Ini kita meluncur. Ninyo. Ya. Ini saat refleksi akhir tahun Mahkamah Agung. Pihak dari Mahkamah Agung menjawab soal pertanyaan soal PK ya yang tadi ditanyakan oleh Bu Umi ya, salah satu wartawan ya. Ceki. Play. Yang berikutnya Bu Umi tanya sebenarnya PK itu berapa kali? Sebenarnya satu. PK itu adalah upaya hukum luar biasa. Ada dua jenis upaya hukum. Yang pertama upaya hukum biasa, banding dan kasasi. Yang kedua adalah hukum luar biasa. Hukum luar biasa itu adalah upaya hukum yang merupakan penghargaan diberikan oleh negara yang sifatnya sebenarnya harus selektif. Dan memang hanya satu kali PK itu. Tapi Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2029 bila mana ada pertentangan antara putusan dengan putusan yang lainnya yang sama-sama berkekuatan hukum tetap, maka dibuka peluang untuk melakukan PK 2 kali. Jadi PK hanya sekali, kalau tidak ada pertentangan putusan itu tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung. Putusannya akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu prinsipnya Ibu Umi. Terus Tunggu. Maksudnya perbedaan pertentangan putusan? Iya, putusan dari siapa? Itu dia yang aku nggak terlalu ngerti. Jadi kasarnya yang aku tangkap mah ya, mohon maaf kalau salah ya. Walaupun ini ada novum baru lagi nggak bisa buat PK2 tetap ditolak. Karena PK2 tuh harus ada pertentangan putusan yang sama-sama berkekuatan hukum tetap. Entah yang dimaksud ini adalah laporan dari
PH terhadap AFDD dan kawan-kawannya gitu kan, atau seperti apa, itu yang ngebingungin gitu. Iya, begitu tadi dijelasin kan aku langsung bertanya-tanya gitu. Ini putusan yang bertentangan tuh putusan dari mana dulu, dari Maksudnya apa gitu. Kalau putusan di case itu ya udah ketutup berarti kan. Iya. Kan kemarin tuh sempat ada harapan baru di saat ada usulan dan juga deklarasi dari Pak Jutek gitu kalau mau beraudiensi ke Komisi 3 gitu kan, guna menanyakan proses kepada Kapolri juga hasil tim sus gitu kan dengan harapan kalau misalkan hasil tim sus itu bisa dijadikan novum baru, bisa diajukan lagi PK2 gitu kan. Tapi tadi barusan disampaikan kalau PK2 bukan berdasarkan putusan yang bertentangan ya tetap akan ditolak juga gitu. Nah makanya kan dari Nusantara TV nanya ya keputusan final sudah final nih gitu maksudnya. Nah itu juga tuh makanya aduh tolonglah ya. Tadi aku juga sempat mikirnya gini maksudnya perbedaan keputusan tuh keputusan bertentangan itu apakah. Jadi misalkan kemarin kan ada 3 berkas ya di PK. Yang berkas 1 nolak, berkas 2 tolak, berkas 3 terima. Nah itu bertentangan putusan di dalam satu kasus yang sama tuh. Itu bisa ngajuin lagi kemungkinannya seperti itu yang aku tangkap karena sama-sama kekuatan hukum tetap, sama-sama di satu kasus yang sama gitu. Itu bisa buat ajuin lagi kemungkinan seperti itu yang aku tangkap gitu. Begitu kemungkinan yang aku tangkap ya. Mungkin Santai People yang lebih mengerti monggo bantu dijelaskan gitu lah ya. Aduh ini teh gimana Santai People. Jujur aku mah rada kekikis ya. Jadi rada kekikis, rada pesimis. Ini nggak ada lagi nih celah-celah hukum upaya hukum lain nih, gimana ini teh, aduh. Karena kita taunya kan sebelum-sebelumnya tuh ada info kalau PK tuh bisa kok berkali-kali gitu kan. Iya, disampaikan oleh Prof Asmi kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Jadi kayak masih punya semangat buat ayo kita korek lagi novum baru gitu, sampai kemarin Suroto mau bersuara gitu kan. Tolonglah. Dan ini yang lebih bikin ngikis spirit juga, makin pesimis nih meluncur. Ninyo dari Nusantara TV, judulnya aja DPR Habibur Rahman tajam kritik MA. MA ini susah respon, saya sendiri hampir nggak pernah direspon MA. DPR Komisi 3 loh, tolonglah. Kayak gimana videonya, ceki-ceki? Play. Ya, ini makanya ini gini. Kami mengklasifikasikannya sebagai aduan ke Mahkamah Agung. Tapi bahasa masyarakat itu dia tidak spesifik ke MA-nya. Ngomong saya ada perkara di pengadilan ini merasa dirugikan. Saya ada perkara di pengadilan ini merasa dirugikan. Saya ada perkara di PT UN merasa dirugikan. Tapi itu kan bagian dari Mahkamah Agung. Nah, mungkin ramai karena Mahkamah Agung ini kan ada bidang peradilan ini kan ada berapa, PT UN, ada perdata, ada pidana, ada ketenagakerjaan, semuanya kan berujung ke pengadilan. Nah, karena itu mungkin itulah yang membuat paling banyak. Nah, kalau respon, ya terus terang memang paling susah respon. Saya sendiri ya hampir nggak pernah mendapatkan respon dengan institusi di Mahkamah. Kadang-kadang kita mau cari informasi saja, ya kan? Kita sebagai penerima aspirasi masyarakat ingin nanya ke ketua pengadilan, kebetulan kita ada nomor HP-nya, ditolak. Bapak dapat nomor HP saya dari mana? Ya kan? Saya tidak, ini pokoknya hampir nggak pernah gitu loh. Mungkin ada semacam mungkin dia ingin menjaga independensi, tapi tidak pas menurut saya, karena kami ini kan menyalurkan aspirasi rakyat, gitu kan ya, bukan perkara pribadi kami, bukan kami ingin mengintervensi, tapi apa yang kami dapat di sini kami sampaikan. Mungkin belum ada pemahaman yang sama itu. Kalau Kapolri kan disampaikan, ini kalau ada telepon dari Komisi 3 soal ini mungkin agar direspon. Tapi mungkin kalau Mahkamah Agung yang semacam denial, apapun kita sampaikan sama sekali nggak ada. Sampai keluar kata denial itu. Aku pas nonton ini semalam, aduh, ini wakil rakyat dari Komisi 3 DPR RI
diresponnya seperti itu gitu. Wakilnya nih gimana nih? Wakil yang nggak didengerin apa harus rakyat atau seperti apa nih Ya gitu? itu dia. Iya memang mungkin alasan menjaga independensi, tapi masuk akal banget tadi yang disampaikan sama Habib Rohman ya. Saya bukan hanya perkara saya nyampein aspirasi karena dari masyarakat ngelapor ke kami, dari kami sebagai penghubung akan menanyakan sebelum nanti akhirnya reportnya dikasih feedback lagi ke masyarakat gitu kan. Iya. Tapi pun bisa dijelaskan. Ya itu. Habib Rohman tidak direspon. Aduh tolonglah. Iya, karena kalau dipikir secara logika ya Mang ya. Ya kan rakyat gak mungkin dong langsung ngomong ke MA hakim istilahnya gitu kan. Masa harus ngegeruduk gitu ya. Iya, pasti kan harus lewat perwakilan Iya, gitu. Nah, ini inilah. kalau perwakilannya aja nggak didengar atau nggak direspon, ya terus gimana lagi? Perwakilannya sudah menerima audiensi. Oh seperti Iya. apa? Oke baik, nanti kami tanyakan. Setelah dicoba ditanyakan, sulit, tidak ada respon. Iya, jadi harus gimana lagi? Jadi ya kudu gimana lagi? Ini teh kumaha atuh, aduh. Tolonglah satu people, gimana ini teman-teman netizen? Kita butuh the power of netizen, bener kata Prof Asmi. Iya, masalahnya kemarin Bang Reza Indragiri aja kan bilang kan, kira-kira siapa ya yang pertanyaannya pasti dijawab, tidak mungkin tidak dijawab gitu kan. Itu kan ke Kapolri kemarin kan. Pasti kan maksudnya pasti berlaku juga buat institusi yang lain gitu kan. Ternyata harus gimana lagi coba? Ngerti, santai people, teman-teman netizen. Harus pakai cara yang kayak gimana? Ngerti, pokoknya aku mah manut aja sama teman-teman santai people, teman-teman netizen, karena benar-benar butuh power of netizen ini mah. Ya mungkin update segitu dulu kali ya Nyoh. Sambil menunggu memang mau nanya-nanya info lagi kondisi di sana seperti apa. Yang jelas kemungkinan besar besok Adi akan datang di pemakaman Pasanos ya. Ya gitulah santai people, mohon doanya untuk keluarga terpidana gitu kan, para terpidana semoga dikuatkan dan segala macamnya ya. Sambil menunggu kelanjutannya kita meluncur ke setting to super thanks. Cus. Nyo? Ya. Super thanks kita the one and only dari Kakak Saninata di video kemarin. Bagusan Nael nggak usah balik lagi ke Indo. Duh Gus makin banyak berbicara aku makin benci. Eva ke laut aja terus nyemplung, jangan nongol lagi alas ya boy. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjutin komen seperti biasa Nyonya dan Mamang si Abu tidur, si Pakun udah bangun, dua tepi mangkok cabut cabut dulu dulu dan dan ciao. ciao.